Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good one everyone. Masih di video mengenai semantics dan ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang mana saya menjelaskan mengenai word meaning, makna kata, yakni noun vocabulary. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai konsep yang ada di noun meaning yang terdiri dari has, relation, dan hyponymy. Dan di video kali ini saya akan fokus membahas dua konsep selanjutnya, yaitu incompatibility dan match and count noun. Tapi sebelumnya saya sarankan kalian untuk nonton video sebelumnya mengenai dua konsep noun meaning, yakni has, relation, and hyponymy by clicking this button. Silahkan kalian tonton dulu baru tonton ke sini biar kalian tidak bingung ketika menonton video ini sampai akhir. Ya, sekarang saya akan fokus membahas mengenai incompatibility. Incompatibility ini merupakan salah satu konsep analisis kata word meaning yang merupakan kajian dari noun meaning, merupakan turunan dari noun meaning ya. Incompatibility ini merupakan a small hyponym hierarchy. Jadi dari hyponym sebelumnya itu diturunkan lagi small partnya itu yang dinamakan dengan compatibility. Kenapa dinamakan incompatibility? Dari namanya juga incompatible, berarti kontras. Jadi maksudnya adalah kelas-kelas kata atau grup-grup kata atau grup-grup hyponym itu kontras satu sama lain gitu. Contohnya seperti ini. Misalkan saya punya contoh meal ya. Kalau misalkan secara hyponym tree, pohon hyponym, meal itu merupakan hiponim dari thing merupakan hiponim dari entity. Dan di sini kita fokusnya ke meal. Meal itu sebenarnya memiliki hiponim lagi. Hiponim dari meal itu ada breakfast, ada lunch, ada dinner. Nah, hati-hati, this is a bit tricky. Kenapa ini dimasukkan ke incompatibility? Karena breakfast, lunch, atau dinner itu kontras atau berbeda satu sama lain karena dibedakan oleh waktunya. Breakfast dilaksanakan pada pagi hari, kalau lunch itu siang hari, kalau dinner itu malam hari. Gitu. Dan langsung ke contoh analisisnya, contoh analisis sentence meaning, di mana kita tetap fokus ke incompatibility di sini. Contohnya saya punya kalimat Anissa is having breakfast. Ada nounnya di sini? Ada. Selain Anissa, nounnya adalah breakfast dan yang jadi fokus utama di sini adalah breakfast. Ya. Di sini oke, ada yang bilang gimana entailment-nya? Ingat entailment karena kita membahas ke sentence meaning sekarang, mengenai sentence meaning-nya. Oke, ketika baca Anissa is having breakfast, ada mungkin ada sebagian orang sebagian dari kalian yang langsung membuat kalimat dalam pikirannya itu Anissa is having lunch. Sekarang saya tanya, antara lunch dan breakfast sama atau tidak? Berbeda. Betul. Ataupun misalkan jadi seperti ini, Anissa entailment-nya, Anissa is having breakfast entails Anissa is having dinner. Sekarang saya tanya, dinner dengan breakfast sama atau tidak? Sangat kontras, sangat bertolak belakang. Meskipun breakfast, lunch, atau dinner merupakan hyponym dari meal. Itu yang dinamakan dengan incompatibility. Nah, lantas seperti apa dong? Lantas seperti apa entailment-nya kalau misalkan ada kalimat Anissa is having breakfast? Entailment yang paling tepat adalah membawa superordinate-nya. Superordinate dari breakfast itu apa? Meal. Anissa is having a meal. Ini benar. Entailment yang benar. Kenapa? Coba, misalkan kalian ada kalimat Anissa is having breakfast. Terus ada tulisan kembali Anissa is having a meal. Oh iya, makan gitu. Makannya itu meskipun entailment-nya Anissa is having a meal, kita belum tentu apakah itu breakfast, lunch, atau dinner, tapi tetap di sini breakfast itu masuknya ke meal. Berarti entailment yang diterima adalah ini. Anissa is having a meal. Jadi ingat, kalau misalkan kalian mau menganalisis sebuah kalimat dan fokusnya ke kata benda menggunakan incompatibility concept, jadi kalian harus yang digunakan adalah entailment-nya adalah superordinate di atasnya. Jangan hiponim yang lainnya karena akan berbeda.
konsep terakhir di noun meaning adalah count and mass noun. Saya mau ngajak kalian dulu untuk mengingat-ingat grammar. Saya mengetes kemampuan kalian dalam grammar ya. Dan di sini bisa dikatakan bahwa count nouns itu sama dengan countable nouns. Sementara mass nouns adalah uncountable nouns. Apa itu countable and uncountable nouns? Masih ingat tidak pelajaran grammar? Kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Dalam bahasa Inggris, kata benda yang bisa dihitung itu biasanya bisa ditambahkan dengan akhiran s, ataupun misalkan table, tables, atau apa lagi? Cloth, clothes. Dan bisa juga ditambahkan dengan prefix seperti many, misalkan apalagi many tables. Berbeda halnya dengan uncountable nouns. Uncountable noun itu countable nouns tidak ditambahkan dengan s, seperti information. Salah kalau misalkan kalian bilang informations, gitu, karena itu uncountable noun. Mengerti sampai sana? Saya tidak akan menjelaskan secara grammar because this is not the session. Nah, setelah dapat ideal konsepnya, di sini noun meaning dalam pemaknaan sebuah kata itu didasarkan, bisa juga dianalisis berdasarkan count and mass count-nya untuk melihat entailment-nya nanti. Yaitu misalkan countable noun itu ada loaf. Loaf itu small parts of bread, jadi bagian terkecil dari bread. Bread itu roti. Sementara uncountable noun-nya itu adalah bread-nya. Jadi bread itu tidak bisa dibilang breads. Misalkan loaf bisa dibilang loaves, dijamakan. Sementara bread tidak bisa ditulis breads. Tidak bisa. Begitupun dengan table. Table bisa dijamakan, yaitu tables. Table itu uncountable noun-nya adalah furniture, adalah bagian dari furnitur. Apakah boleh disebut furnitures? No, definitely not. Begitupun dengan coin. Coin bisa jadi coins, pakai s. Tapi coin itu merupakan bagian dari money kan? Nah, money itu uncountable nouns. Tidak bisa jadi monies atau monies, tidak bisa. Ya, jadi itu perbedaan antara noun dan mass noun. Intinya kalau count noun itu bisa dihitung secara kuantitas, kalau misalkan mass count noun itu tidak bisa. Dan kalau misalkan juga count noun itu bisa ditandai dengan plural prefix, sementara mass noun tidak. Contohnya, saya punya contoh, kita langsung ke pemaknaan sentence meaning ya. Kita sudah tahu proses word meaningnya dan kita sentence meaningnya di sini. Saya punya kalimat Dini found some coins. Kalian membaca kalimat Dini found some coins. Yang menjadi kata utama yang jadi sorotan di sini adalah some coins-nya. Karena some coin di sini adalah kata benda, makanya di sini some coins ini itu merupakan tolak atau misalkan tonggak untuk kita menganalisis kalimat tersebut. Dari kalimat ini saya punya dua entailment, dua pemaknaan yang ada di otak saya. Yang pertama itu otak saya langsung otomatis bilang Dini found some money. Nah, dalam hal ini sayangnya ketika bilang Dini found some money itu salah entailment-nya. Karena apa? Money di sini itu adalah mass noun yang memang uncountable noun yang tidak bisa ditambahkan dengan prefix some. Tidak. Namun, saya juga memiliki cadangan lain, entailment lain di otak saya, yaitu satu kalimat ini. Dini found money. Yang mana some-nya dihilangkan karena money itu mass noun dan tidak boleh ada embel-embel apapun. Makanya ini merupakan entailment yang benar. Ketika ada kalimat Dini found some coins, entailment-nya adalah Dini found money. Oke? Dan selanjutnya nih, biar tambah bingung. Kalimat selanjutnya, John didn't break a table. Di sini ada dua entailment yang sudah saya siapkan. Entailment yang pertama, John didn't break a furniture. Apakah benar atau salah?
Salah, karena di sini ada A. Karena ada artikel di sini. Sementara furniture itu adalah mass noun yang mana tidak boleh ada embel-embel apapun. Makanya ini salah. Dan yang benar adalah John didn't break furniture. Alone furniture, tanpa tanpa some, tanpa many, tanpa s di belakangnya. Gitu. Ya, contoh yang lainnya. Misalkan saya mau ajak kalian untuk berpikir. Saya punya kalimat, Donnie loves to eat loaves. Loaves itu tadi bagian kecil dari roti. Loaves ini berarti bagian kecilnya itu banyak ya. Intelman mana yang benar? Donnie loves to eat breads atau Donnie loves to eat bread? Siapa yang jawab yang pertama? Kalian salah. Ya, karena yang benar adalah yang kedua. Donnie loves to eat bread. Ya, kalau misalkan kalian masih bingung, selamat, berarti kalian mengikuti video ini sampai akhir dan kalian berpikir. Dan kalau misalkan pun masih bingung, silahkan kalian feel free to replay this video until you understand it. Dan kalau misalkan pun kalian mau ada yang didiskusikan seperti biasa, drop your questions in the comment section, okay? I will be so happy to reply that. So I will be waiting for you guys, and don't forget to watch the video and take notes as always and practice. See you in the next lesson video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers!